Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Christine Antoni Susanto MSI, selaku Kepala Departemen Patologi Klinik. Recording in progress. Dosen Patologi Klinik, Prof. Siti Isrin Octavia Salavia, Dr. Dinar Arisyanto MSc, Dr. Doro, Dr. Randa, dan dosen lainnya di Patologi Klinik. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat diberikan nikmat kesehatan. Sebelum memulai acara praktikum pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut saya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Selanjutnya, selamat datang di praktikum lab Departemen Patologi Klinik, acara uji fungsi ginjal dan uji fungsi hati, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, untuk diberitahu lagi kepada teman-teman mengganti namanya dengan NIF, pasti nama lengkap ya. Lengkap. Jika sudah, siapkan juga borangnya yang telah di print. Siapkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah pemaparan materi oleh asisten. Pada asisten dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on kamera karena ada kendala sinyal. Penjelasan materi yang pertama mengenai uji fungsi ginjal. Tujuan dilakukan uji fungsi ginjal antara lain untuk mengidentifikasi adanya gangguan fungsi ginjal, mendiagnosa penyakit ginjal, memantau perkembangan penyakit, memantau respon terapi, dan untuk mengetahui pengaruh obat terhadap fungsi ginjal. Next. Ginjal merupakan unit fungsional yang terdiri dari glomerulus yang mengandung jalinan pembuluh darah dan tubulus yang termodifikasi menjadi saringan. Next. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan kerusakan pada ginjal, antara lain kurangnya sistem imun tubuh, obat-obatan kimia, penurunan suplai darah ke ginjal, kurangnya nutrisi, penyumbatan saluran ekskresi, dan adanya zat racun yang tidak bisa dikeluarkan. Kerusakan pada ginjal ini ditandai dengan adanya penurunan fungsi glomerulus sehingga hasil metabolisme tubuh seperti urea dan kreatinin akan menumpuk di dalam plasma darah. Next. Berikut ini adalah macam-macam penyakit ginjal. Ada dua, penyakit yang infeksius dan penyakit yang non-infeksius. Pada penyakit infeksius, contohnya ada glomerulonefritis. Penyakit ini dapat disebabkan karena adanya penyakit imunologi seperti lupus dan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Lalu ada nefritis interstisial kronis. Infeksi ini menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada ginjal. Lalu ada pyelonefritis. Infeksi ini bermula pada saluran kemih bagian bawah, kemudian naik sampai ke ginjal. Lalu, pada penyakit non-infeksius, contohnya ada amyloidosis yang terjadi akibat adanya akumulasi protein amyloid pada ginjal. Lalu, ada hidronefrosis yang terjadi karena adanya sumbatan pada ureter sehingga terdapat akumulasi cairan pada ginjal. Kemudian yang terakhir, ada urolitiasis yang disebabkan karena adanya urolit atau batu, kalkuli, kristal, atau sedimen yang berlebihan pada saluran urinaria. Next. Uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui uji fungsi ginjal antara lain ada uji Boone dan uji kreatinin. Yang pertama, uji Boone atau blood urea nitrogen.
Ureum atau bun ini adalah produk akhir dari katabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati, yang kemudian didistribusikan oleh cairan tubuh, kemudian akan difiltrasi oleh ginjal. Peningkatan ureum dalam darah disebut dengan keadaan azotemia. Kondisi gagal ginjal yang ditandai dengan adanya kadar ureum dalam plasma yang sangat tinggi dikenal dengan istilah uremia. Kadar bun merupakan indikator yang sensitif apabila ada gangguan pada ginjal. Konsentrasinya dipengaruhi oleh aliran darah ke ginjal, fungsi tubulus dan glomerulus ginjal. Selain itu, bun tidak hanya berkaitan dengan ginjal, tetapi juga dapat menggambarkan indikasi fungsi hati yang tidak normal. Selanjutnya, mekanisme pembentukan urea. Urea disintesis di dalam hati yang sumber utamanya adalah protein dari makanan. Di dalam usus, protein akan diubah menjadi peptida dan asam amino, kemudian diserap lalu dibawa ke hati. Dalam hepatosit, asam amino akan mengalami deaminasi dan transminasi menjadi amonia. Lalu, amonia akan berdifusi melalui sirkulasi portal di hati dan memasuki siklus urea. Dalam siklus urea ini terjadi pengubahan amonia atau NH3 menjadi urea. Kemudian urea ini akan diekskresi melalui ginjal, lalu akan dimetabolisme lebih lanjut dan akan dibuang dalam jumlah kecil dalam bentuk feses dan urin. Next. Berikut ini adalah keadaan yang mempengaruhi konsentrasi ureum. Peningkatan konsentrasi ureum dapat disebabkan karena yang pertama dalam keadaan prerenal atau penurunan perfusi ginjal yang dapat ditemukan pada keadaan gagal jantung kongestif, shock, demam, perdarahan, dehidrasi, peningkatan katabolisme protein, diet protein yang tinggi, penurunan suplai darah ginjal, dan terapi kortisol. Yang kedua, renal atau penyakit intrinsik ginjal dapat ditemukan pada keadaan gagal ginjal akut dan kronik dan penyakit renal termasuk nefritis dan nefrosis tubular. Lalu yang ketiga, pasca-renal atau obstruksi renal akut dapat ditemukan pada keadaan obstruksi saluran kemih dan adanya zat racun yang tidak bisa dikeluarkan. Penurunan konsentrasi ureum dapat disebabkan karena adanya asupan protein yang rendah, muntah dan diare yang berat, serta penyakit hati. Berikut ini adalah langkah kerja pada uji bun. Yang pertama, siapkan 3 kuvet. Kuvet yang pertama sebagai blanko, kuvet yang kedua sebagai sampel, dan kuvet yang ketiga sebagai kuvet standar. Pada masing-masing kuvet dimasukkan reagen pertama yang berisi kris dengan pH 7,8 yang berfungsi sebagai buffer, 2 oksaloglutarat berfungsi sebagai pembentuk L-glutamat, urease yang berfungsi mengkatalis amonia, dan ADP serta GLDH yang berfungsi untuk mengkatalis pembentukan glutamat. Kemudian pada kuvet sampel ditambahkan 10 mikroliter sampel yang dapat berupa serum, plasma, atau urin. Lalu pada kuvet yang ketiga, pada kuvet standar, dimasukkan 10 mikroliter standar. Setelah itu diinkubasi selama 5 menit. Kemudian pada masing-masing kuvet ditambahkan reagen kedua yang berisi NADH sebanyak 250 mikroliter. Lalu diinkubasi selama 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan dihitung nilai absorbennya. Nilai absorben yang dihitung ini sebagai hasil uji yang pertama atau A1. Kemudian diinkubasi kembali selama 1 menit, lalu dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan dihitung nilai absorbennya. Nilai absorben yang dihitung ini sebagai hasil uji yang kedua atau A2. Prinsip kerjanya yaitu enzim urease akan menghidrolisis ureum dalam sampel yang akan menghasilkan ion amonium. Jumlah NADH yang berkurang inilah yang diukur. Next.
Berikut ini adalah penghitungan kadar pun. Dapat dihitung dengan rumus selisih atau delta sampel dibagi dengan delta standar dikalikan dengan konsentrasi standar. Hasil yang didapat berupa nilai urea. Apabila ingin mencari nilai bun, maka dikalikan dengan faktor 0,467. Selanjutnya, uji kreatinin. Kreatinin adalah non-protein nitrogen yang berupa produk akhir dari katabolisme kreatinin otot yang disintesis di hati lalu diekspresikan melalui ginjal. Konsentrasi kreatinin dalam individu yang sehat nilainya akan selalu konstan. Selanjutnya, mekanisme pembentukan kreatinin. Kreatinin disintesis di dalam hati dari metionin, glisin, dan arginin. Di dalam otot rangka, kreatinin akan difosforilasi menjadi fosfokreatinin. Kemudian, fosfokreatinin ini akan didehidrasi secara non-enzimatik menjadi kreatinin dan selanjutnya akan diekskresi oleh ginjal dalam bentuk urin. Konsentrasi kreatinin tidak hanya tergantung pada massa otot, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas otot, diet, dan status kesehatan. Peningkatan konsentrasi kreatinin dapat ditemukan pada keadaan gagal ginjal dan uremia. Pada keadaan ini, ekskresi kreatinin oleh glomerulus dan tubulus ginjal mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi kreatinin dalam tubuh. Selanjutnya, penurunan konsentrasi kreatinin dapat ditemukan pada keadaan glomerulonefritis, nekrosis tubular akut, polycystic kidney disease, gagal jantung kongestif, shock, dan dehidrasi. Pada keadaan ini, terjadi penurunan perfusi darah ke ginjal, sehingga semakin sedikit pula kreatinin yang akan difiltrasi oleh ginjal, sehingga konsentrasinya dalam tubuh akan mengalami penurunan. Selanjutnya, langkah kerja uji kreatinin. Yang pertama, siapkan 3 kuvet. Kuvet yang pertama sebagai kuvet blanko, kuvet yang kedua sebagai kuvet sampel, dan kuvet yang ketiga sebagai kuvet standar. Pada masing-masing kuvet, ditambahkan reagen pertama yang berisi sodium hidroksida yang berfungsi untuk menciptakan suasana basah, dan reagen yang diisikan atau yang dimasukkan sebanyak 1000 mikroliter. Lalu, pada kuvet blanko ditambahkan 50 mikroliter aquades, pada kuvet sampel ditambahkan 50 mikroliter sampel yang dapat berupa sampel serum, plasma, atau urin. Pada kuvet yang ketiga, pada kuvet standar, dimasukkan 50 mikroliter standar. Setelah itu, diinkubasi selama 5 menit. Kemudian, pada masing-masing kuvet ditambahkan reagen kedua yang berisi asam pikrat sebanyak 250 mikroliter. Setelah itu diinkubasi kembali selama 1 menit dan dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan dihitung nilai absorbennya. Nilai absorbennya dihitung ini sebagai hasil uji yang pertama atau A1. Lalu diinkubasi kembali selama 2 menit dan dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan dihitung nilai absorbennya. Nilai absorben yang dihitung ini sebagai hasil data yang kedua atau A2. Prinsip kerjanya yaitu kreatinin akan berikatan dengan asam pikrat dalam suasana basah membentuk kreatinin pikrat kompleks, yaitu suatu kompleks yang berwarna oranye merah. Selanjutnya, penghitungan konsentrasi kreatinin dapat dihitung dengan rumus. Apabila menggunakan sampel berupa serum atau plasma, dapat dihitung dengan rumus delta atau selisih sampel dibagi dengan delta standar dikalikan dengan konsentrasi standar. Apabila menggunakan sampel urin, dapat dihitung dengan rumus delta sampel dibagi dengan delta standar dikalikan dengan konsentrasi standar dikali dengan 50. Sekian
penjelasan materi dari uji fungsi hati, bisa dilanjutkan penjelasan materi uji fungsi hati. Kepada asisten dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji fungsi hati. Boleh di next? Nah, hati merupakan organ yang memiliki berbagai macam aktivitas metabolisme. Beberapa fungsi dari organ hati diantaranya, yang pertama mempertahankan sirkulasi portal dan gastrointestinal. Kemudian metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, detoksifikasi zat-zat endogen, sintesis empedu, bilirubin dan produk darah, serta produksi enzim. Next. Di hati terdapat 4 unit fungsional, yaitu ada sel hati, sistem vaskuler, sistem empedu, dan sel-sel Kupffer. Nah, kemudian masing-masing unit ini memiliki kemungkinan untuk menjadi target utama dari suatu penyakit. Tetapi bisa juga satu atau lebih unit lain dapat secara sekunder terimbas oleh penyakit. Nah, pola hasil uji biokimia tergantung dari masing-masing unit anatomi hati yang terganggu. Kadang-kadang pola hasil uji tergantung dari lokasi lesi dalam unit hati tertentu. Next. Nah, kerusakan sel hati dapat dideteksi dengan cara mengukur substansi-substansi yang ada di dalam serum yang berasal dari sitoplasma hati, yang yaitu merupakan enzim dalam sitoplasma. Dan selama substansi bocor ke dalam cairan ekstraseluler. Nah, substansi-substansi ini diantaranya itu ada SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transaminase, atau AST, atau aspartat aminotransferase. Nah, dia ini bukan merupakan enzim liver spesifik karena selain diproduksi di hati, dia juga diproduksi di otot. Kemudian dia berada dalam sitosol dan mitokondria, serta tidak keluar meskipun ada perbedaan permeabilitas membran. Yang kedua, itu ada SGPT atau serum glutamic pyruvic transaminase, atau APT, atau alanin aminotransferase, di mana enzim ini merupakan enzim liver spesifik untuk deteksi penyakit hati pada anjing dan kucing. Dia ini berada di sitoplasma dan akan keluar jika ada perbedaan permeabilitas membran. Kemudian yang ketiga, itu ada sorbitol dehidrogenase, di mana SDH ini merupakan enzim liver spesifik untuk deteksi penyakit hati pada kuda dan sapi. Dia berada di sitoplasma dan akan keluar jika ada perbedaan permeabilitas membran. Next. Nah, kemudian penyebab kebocoran dari SGPT, SGOT, dan SJ ini apa aja sih? Yang pertama itu ada perubahan-perubahan permeabilitas membran sel plasma hati. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel di hati itu contohnya ada penurunan suplai oksigen ke hati. Kemudian efek langsung dari toksin bakteri, obat, bahan kimia pada sel-sel hati. Bisa juga karena radang jaringan hati. Kemudian bisa juga karena berbagai macam gangguan metabolik dapat menyebabkan perubahan-perubahan lemak sel hati dan mengakibatkan kebengkakan sel. Kemudian ada juga perubahan-perubahan pada jaringan hati yang berhubungan dengan permeabilitas sel hati dan kebocoran. Contohnya itu ada mikrolesi yang tidak terlihat secara atau granuler dan perubahan sel lemak hati, atau juga karena kombinasi dari semua yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir ada karena kondisi penyakit metabolik dan sirkulasi yang dapat menyebabkan penyakit sekunder pada hati. Next. Nah, berikut ada contoh beberapa enzim lain yang bisa digunakan untuk mengukur kerusakan hati juga. Itu diantaranya ada isositat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase, ornitin karbanyl transferase, laktik dehidrogenase, dan arginase. Next. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan SGPT dan SGOT. Jadi yang pertama kita siapkan kuvet, kemudian kuvet tersebut kita isi dengan 100 ml serum. Setelah itu kita tambahkan dengan 1000 ml reagen 1, kita homogenkan dan kita diamkan selama 5 menit. Kemudian kita tambahkan dengan 250 ml reagen 2, kita homogenkan dan kita diamkan selama 1 menit. Kemudian next, pada alat spektrofotometer, kita atur skala absorbensianya sebesar lambda 365 nanometer
Kemudian UV yang sudah kita diamkan tadi kita masukkan ke dalam spektrofotometer dan kita catat hasil skala absorbensianya. Kemudian kita keluarkan lagi dan kita inkubasi selama 1 menit. Dan kita masukkan kembali ke dalam hingga menit keempat, sehingga nanti kita mendapatkan 4 skala absorbensia. Next. Nah, untuk pemeriksaan SGOT, itu pada reagen 1 berisi tris buffer, L-aspartat, malat dehidrogenase, laktat dehidrogenase. Kemudian pada reagen 2 ada NADH dan 2 oksobutarat. Di mana prinsipnya nanti L-aspartat dan 2 oksobutarat ketika nanti ada AST atau si SGOT ini akan bereaksi kemudian membentuk L-glutamat dan oksalasetat. Nah, oksalasetat ini bersama dengan NADH dan ion H+, akan bereaksi dengan malat dehidrogenase membentuk D-malat dan ion NAD. Next. Kemudian untuk pemeriksaan SGPT, di reagen satunya ini isinya ada tris buffer, L-alanin, dan laktat dehidrogenase. Untuk reagen 2-nya, ada NADH dan 2 oksobutarat. Untuk prinsipnya sendiri, L-alanin dan 2 oksobutarat, mereka akan bereaksi dan akan membentuk L-glutamat dan pirufat. Kemudian pirufat dan NADH bersama dengan ion H+, akan bereaksi dengan laktat hidrogenase membentuk dilaktat dan ion NADH+. Next. Untuk cara SGPT sendiri kita menjumlahkan delta A1 ditambah delta A2 ditambah delta A3 tergantung pada kit yang kita pakai. Kemudian delta A sendiri adalah selisih tiap menit. Jadi nanti delta A1 adalah selisih dari menit pertama dan kedua. Kemudian delta A2 adalah selisih dari menit kedua dan dari menit ketiga dan keempat. Tadi putus-putusnya mulai dari mana ya? Dari pemeriksaan sebelum bilirubin ini, Kak. Nah, itu cara perhitungan SGPT. Halo, apakah suara saya terdengar? Ini perhitungannya aku jelasin ya. Jadi untuk perhitungannya nanti kan kita mendapatkan 4 hasil angka ya. Di menit pertama, menit kedua, menit ketiga, dan menit keempat. Jadi nilai SGPT SGOT-nya itu selisih delta A1 yaitu selisih antara menit pertama dan kedua ditambahkan delta A2 yaitu selisih dari menit kedua dan ketiga ditambah delta A3 yaitu selisih menit ketiga dan keempat, kemudian dibagi 3 dan dikalikan dengan faktor uji. Masih di. Suara saya terdengar dengan jelas ya?
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bilirubin. Bilirubin adalah senyawa pigmen kuning yang merupakan produk katabolisme dari pemecahan eritrosit. Bilirubin dalam serum terbagi menjadi dua, yaitu conjugated bilirubin, disebut juga dengan direct bilirubin, yang mempunyai sifat larut air dan tidak terikat protein. Lalu, ada unconjugated bilirubin yang disebut juga indirect bilirubin, sifatnya terikat protein dan larut lemak. Kemudian, proses terbentuknya bilirubin. Metabolisme bilirubin dimulai oleh penghancuran hemoglobin menjadi heme dan globin. Globin akan degradasi menjadi asam amino dan digunakan sebagai pembentukan protein lain. Kemudian heme akan mengalami oksidasi dengan melepaskan karbon monoksida dan Fe menjadi biliverdin. Kemudian biliverdin reduktase akan mereduksi biliverdin menjadi unconjugated bilirubin. Nah, selanjutnya unconjugated bilirubin dilepaskan ke plasma dan akan berikatan dengan albumin. Kemudian masuk ke hepar, lalu dikonjugasikan oleh asam glukoranat membentuk bilirubin terkonjugasi. Kemudian bilirubin terkonjugasi akan dilepaskan ke saluran empedu dan saluran cerna, lalu dihidrolisis oleh bakteri usus glukuronidase. Sebagian akan menjadi sterkobilinogen sebagai pigmen warna feses, dan sebagian lainnya akan diserap kembali oleh darah, lalu dibawa ke hati melalui siklus enterohepatik. Kemudian dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urobilinogen sebagai pigmen warna pada urin. Selanjutnya iterus. Iterus adalah penumpukan bilirubin dalam aliran darah yang menyebabkan warna kuning pada plasma dan warna organ akan berubah. Iterus ini terbagi menjadi 3 indikasi, yaitu iterus prehepatik, poshepatik, dan iterus intrahepatik, yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran kondisi indikasi iterus. Pada iterus prehepatik, bilirubin yang mengalami penumpukan dalam darah adalah bilirubin unconjugated, sehingga menyebabkan urobilinogen dan sterkobilinogen meningkat. Kemudian, pada iterus intrahepatik, bilirubin yang mengalami penumpukan di dalam darah adalah bilirubin unconjugated dan bilirubin conjugated, sehingga menyebabkan urobilinogen dan sterkobilinogen bisa meningkat dan bisa normal. Pada iterus poshepatik, bilirubin yang mengalami penumpukan dalam darah adalah bilirubin conjugated, sehingga menyebabkan urobilinogen dan sterkobilinogen menurun. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai proses terjadinya iterus. Yang pertama, iterus prehepatik. Iterus prehepatik terjadi akibat adanya hemolisis. Jadi, eritrosit pecah sehingga Hb banyak yang diubah menjadi bilirubin unconjugated, sehingga bilirubin unconjugated tinggi, dan hal itu menyebabkan sterkobilin dan urobilinogen menjadi tinggi. Selanjutnya, iterus intrahepatik. Iterus intrahepatik terjadi karena adanya kerusakan pada hati. Jadi, hati masih bisa mengubah bilirubin unconjugated menjadi bilirubin conjugated, namun tidak maksimal. Selanjutnya, iterus poshepatik. Iterus poshepatik terjadi akibat adanya obstruksi poshepar, misalnya obstruksi usus dan obstruksi ductus biliferus. Nah, pada kasus obstruksi usus, bilirubin unconjugated masih bisa diubah menjadi bilirubin conjugated. Namun, bilirubin conjugated-nya tidak dapat dihidrolisis, sehingga warna feses dan urin menjadi pucat. Sedangkan pada obstruksi ductus biliferus,
Cairan empedu di dalam ductus bulbiferus akan lolos ke pembuluh darah yang akan mewarnai urin menjadi lebih gelap. Jadi pada kasus obstruksi poshepatik, warna urin dan feses tidak menentu tergantung dari jenis obstruksinya. Dan obstruksi poshepatik tidak hanya terjadi di usus dan ductus bulbiferus. Mungkin lebih dalamnya bisa dipelajari di luar praktikum, mengingat waktu praktikum yang terbatas ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penetapan indeks icterus. Nah, penetapan indeks icterus itu merupakan tes untuk mengetahui seberapa kuning serum. Caranya, kita siapkan 2 tabung reaksi, 1 tabung untuk blanko, yaitu berisi 2,6 ml buffer fosfat, dan 1 tabung lainnya untuk sampel, yaitu berisi 2,25 ml buffer fosfat, dengan ditambahkan 0,25 ml serum. Lalu, yang tabung sampel dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Selanjutnya dilakukan pembacaan pada spektrofotometer skala transmittance dengan panjang gelombang 450 nanometer. Caranya, memasukkan tabung blanko ke dalam spektrofotometer tersebut, lalu atur hingga jarum menunjukkan angka 100. Setelah itu, ambil tabung blanko dan ganti dengan tabung sampel. Lalu amati angka yang ditunjukkan oleh jarum. Setelah itu, angka yang didapatkan dikonversi dengan tabel dan dihitung indeks icterusnya. Indeks icterus itu sama dengan hasil dibagi dengan faktor, dengan nilai faktor 43,06 mg per desiliter. Nah, tadi kita sudah belajar cara menentukan nilai BUN, kreatinin, SGOT, SGBT, dan indeks icterus dengan cara yang manual. Tapi pada realitanya, saat ini metode tersebut sudah jarang dilakukan. Penghitungan kimia darah lebih sering dilakukan menggunakan alat, yaitu biochemistry analyzer. Nah, biochemistry analyzer adalah alat yang digunakan untuk analisis kimia, elektrolit, imunosit, dan komponen darah dengan menggunakan darah utuh, serum, atau plasma. Penggunaan alat ini cukup efektif dan efisien karena hasil uji bisa didapatkan dalam waktu yang cepat. Kemudian, prinsipnya adalah dengan menggunakan reagen garing dan cair untuk memberikan penentuan kuantitatif in vitro dari 14 parameter, diantaranya ada SGBT, SGOT, BUN, kreatinin, protein, dan mineral. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah mekanisme cara penggunaannya. Sudah sama dengan di video yang telah kami share ya. Kemudian, semuanya udah pada nonton kan ya? Nanti mekanisme kerja dari video yang kalian tonton mengenai biochemistry analyzer ini bisa dituliskan di borang, biar semakin paham. Itu aja. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Dinda, Mbak Eli, dan Mbak Eka. Penjelasannya. Jangan lupa untuk presensi, di situ juga ada nama ini dan juga pertanyaan yang mungkin kalian pada belum diketahui, belum paham, mungkin ditulis di link presensi ya. Habis itu, untuk borang, jangan lupa diisi dengan gelombang 1. Borang juga diisi dengan gelombang 1, dan juga borang nanti diisi dengan latihan soal. Nah, untuk latihan soal nanti ditulis saja, diketahui, ditanya, dijawab. Halo?
Jadi selanjutnya adalah latihan soal. Untuk borang nanti akan diisi dengan mekanisme biochemistry analyzer dan juga latihan soal. Untuk latihan soal bisa saja diketahui ditanya dijawabnya. Untuk gelombang diisikan dengan gelombang 1. Berikut ini ada latihan soal ya teman-teman. Mungkin bisa dituliskan, diketahui, ditanya, dan dijawab melalui borang. Waktunya 10 menit ya. Waktu pengerjaannya 10 menit, nanti yang bisa jawab dapat nilai tambah.
Yang udah boleh saya itu CV udah selesai ya. Izin jawab Mas Boleh on sekarang. mic. Oke. Tapi kalau salah dibenerin ya Mulai dari Mas. awal diketahui desainnya dijawab. Oke, diketahui itu pertama kitnya yang digunakan itu kit di AC tahun 2014, terus kemudian untuk perolehan hasil pada SGPT, menit pertama itu 1,30, menit kedua 1,32, menit ketiga 1,36, dan menit keempat itu 1,33. Yang ini saya semuanya atau nanti ada yang SGOT? Halo? Ya SGPT dulu aja ya. Nanti Oke. buat SGPT yang lain. Ditanya nilai SGPT. Nah, untuk SGPT itu kan nanti dijawab tuh diperlukan rumus interval antara perolehan keempat nilai hasil itu kan. Jadi untuk A1-nya berarti selisih antara yang kedua dan ke-1 yaitu 1,32 dikurangi 1,30 sama dengan 0,02. Kemudian untuk yang A2 itu berarti selisih antara yang hasil ketiga sama kedua berarti 1,36 dikurangi 1,32 jadi 0,04. Kemudian yang A3 berarti selisih antara hasil keempat dan ketiga berarti 1,33 dikurangi 1,36. Selisihnya tuh 0,03. Kemudian dijumlahkan, kemudian dirata-rata, jadi 0,09 dibagi 3 sama dengan 0,03, nanti dikali faktor. Untuk faktornya itu 3971, jadi 0,03 dikali 3971, nilai SGPT-nya sama dengan 119,13. Terima kasih Siwi atas jawabannya. Tadi dari ketahui sampai hasil rata-ratanya udah benar ya, tapi untuk pengalian dengan faktor uji itu kurang tepat. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau melengkapi jawaban Siwi? Silakan Rido. Cek suara, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh ya. Jadi izin menambahkan jawaban dari Siwi tadi. Untuk jawaban dari Siwi tadi, untuk sigma A1, sigma A2, dan sigma A3 itu sudah benar, yaitu nanti hasil akhirnya 0,03 dan dibagi 3. Sedangkan untuk faktor ujinya mungkin Siwi terdapat kesalahan di itu, yang benar adalah 2143, jadi 0,03 per 3 dikali 2143, nanti hasil akhirnya 21,43 dengan satuan U per L. Mungkin begitu. Apakah yang SGOT juga, Kak? Oke, makasih Rido untuk yang SGPT tadi. Aku izin meluruskan ya. Jadi tadi dari apa ini delta? Ya delta. Deltanya itu udah benar diketahuinya 0,02 ditambah 0,04 ditambah 0,03 dibagi 3 itu jadi hasil akhirnya kan 0,03 itu udah nggak perlu dibagi 3 lagi karena udah di rata-rata. Kemudian 0,03 dikalikan faktor ujinya tadi kata Rido udah benar 2143. Jadi 0,03 dikali 2143 itu hasilnya 64,29.
gitu ya. Terus Maaf Kak, mau tanya yang itu yang T3 terus dan selanjutnya Ridu boleh melanjutkan ke S. Oh, maaf Kak, mau tanya yang penjelasan ke kakaknya tadi kan untuk sigma A3 tadi nilainya positif ya Kak. Sedangkan selisih T3 ke T4 itu lebih turun gitu loh Kak. Apakah notasinya positif atau yang benar negatif ya Kak? ya tadi ada yang mutlak. Itu tuh. Terusin aja poin. Ya, benar kata ini ya, Siwi. Jadi, untuk selisih itu nilai mutlak jadi negatif. Tuh. Gimana? Dijawab dong. Iya betul. Jadi nanti nilai faktor itu tergantung sama kit yang kita pakai. Selanjutnya yang SGOT. Oh ya, Okta boleh. Oke, udah bener ya. Terima kasih ya Okta. Oke, boleh di next PPT-nya. Boleh di next. Nah, ini ya untuk jawabannya teman-teman. Kalau yang masih bingung tadi. Tapi itu ada catatan yang SGOT itu kan 0,9 sama 0,7, nah itu harusnya 0,09 sama 0,07, tapi hasil akhirnya udah benar. Aku ulangin ya, itu kan di nilai SGOT, yang delta A2-nya ditulisnya 0,9, delta A3-nya itu 0,7, tapi yang benar tuh 0,09 sama 0,07 ya. Tapi ini hasil akhirnya udah benar, 135,72 unit per liter. Boleh di next? Ini ada soal lagi ya teman-teman, boleh dikerjakan, kita tunggu 10 menit lagi.
Jangan lupa diisi di borang ya. Makasih.
Monggo yang present duluan 10460. Boleh, Stella. Jawab yang Bun dulu ya. Oh iya, siap. Izin masuk, Mas. Jadi kalau dari soal itu diketahui kalau akan diadakan uji bun pada sampel serum domba, kemudian untuk uji bunnya itu ada data 1, sampelnya 2,91 dan standarnya 2,66. Kemudian untuk data yang kedua, sampelnya 1,03 dan standarnya 1,51. Dengan konsentrasi standar itu 50 mg per dl. Kemudian ditanyanya yaitu kadar bun. Kemudian kalau dari perhitungan saya dengan rumus delta sampel per delta standar dikali konsentrasi, itu delta sampelnya 2,91 dikurangi 1,03 per 2,66 dikurangi 1,51 dikali 50. Itu sama dengan 1,88 per 1,15 dikali 50. Hasil akhirnya 81,74. Mohon maaf, bisa diulangi tadi hasilnya berapa ya? Oke. Tadi kan ketemu 81,74. Jangan lupa untuk dikali konsentrasinya. Kan ada konsentrasinya 0,467. Nah, itu dikali sama 81,74. Baru ketemu hasilnya. Udah ketemu Stella hasilnya. Oh iya Mas, hasilnya 38,17. Sebentar Mas, maaf. Iya, udah bener ya. Jangan lupa satuannya mg per dl. Oh iya. Ya, terima kasih Stella. Selanjutnya untuk yang uji kreatinin boleh resen ke Octavia Salsabila. Bisa dijawab. Halo Mas, suaranya udah terdengar belum? Sudah. Oh iya, terima kasih Mas. Jadi untuk yang uji kreatinin itu untuk delta sampelnya 2,77 dikurangi 1,1 per delta standarnya 2,56 dikurangi 1,24. Karena dia pakainya serum domba berarti tinggal 2,77 dikurangi 1,1 per 2,56 dikurangi 1,24 dikali 2. 2 itu konsentrasi standarnya. Berarti 1,6 hasilnya 1,67 per 1,32 dikali 2. Hasilnya 2,53 mg per desiliter. Gitu, Mas. Oke, sudah tepat ya hasilnya.
Jangan lupa untuk soal yang di latihan ini ditulis di borang, cukup ditulis ketahui, ditanya dan dijawab ya. Bisa di next slide. Izin menginfokan ya teman-teman. Jadi tadi borangnya itu isinya mekanisme kerja alat biochemistry analyzer, lalu latihan soal 1 dan latihan soal 2 yang ada di praktikum tadi. Nanti borang dikumpulkan H+1 jam dari setelah praktikum selesai, nanti diinfokan lagi jam tutupnya. Setelah praktikum selesai, kemudian dikumpulkannya melalui link ini ya, yang sudah tertera. Permisi Mas Mbak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang pengisian borang sendiri, kalau dari saya nggak muat untuk menulis semua langkah kerja biochemistry dan soal-soal latihannya. Untuk lebihnya itu apakah perlu print lagi atau ditaruh di mana ya Mbak? Ditulis di mana? Kurang-kurangnya, kalau nggak muat. Kalau halaman pertama udah penuh, bisa di sebaliknya ya. Terus kalau misalnya itu masih belum muat, bisa ditambahkan dengan HVS lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Permisi Kak, saya ingin izin bertanya. Ya, monggo gimana? Ini nanti dikumpulkannya dalam bentuk scan-scanan kan Mas? Ini PDF atau image atau bagaimana, dan format penamaannya itu bagaimana? Pengumpulannya dalam bentuk PDF untuk format namanya, kelompok, underscore nama, terus NIF ya. Baik, terima kasih Kak. Baik, ini langsung saja menjawab pertanyaan yang udah di list teman-teman di form ya. Yang pertama,
izin bertanya, apakah boleh disampaikan ulang mengenai fungsi reagen pada uji bun? Untuk teman asisten, bisa minta tolong slide-nya di bagian materi, Bun. Baik, disampaikan kembali ya. Untuk reagen yang digunakan untuk uji bun ini ada 2. Reagen yang pertama itu isinya ada tris dengan pH 7,8, fungsinya sebagai buffer. Lalu ada 2 oksaloglutarat, berfungsi sebagai pembentuk L-glutamat, dan ada ADP serta ada GLDH yang berfungsi untuk mengkatalis pembentukan L-glutamat, dan ada urease yang berfungsi untuk mengkatalis pembentukan amonia. Lalu di reagen yang kedua ini ada NADH atau nikotinamid adenin dinukleotid yang berfungsinya untuk menambah nilai absorben, karena NADH ini kan nanti yang akan diukur jumlahnya ya. Jumlah yang berkurang inilah yang diukur, kayak gitu. Tadi yang tanya baik Puji Rahayu, udah jelas belum ya? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, setelah didapat nilai urea, dikatakan nilai ini dikalikan dengan faktor 0,467 jika mencari bun. Apakah ada penjelasan ilmiahnya? Dan nilai faktor ini didapat dari mana ya asalnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi 0,467 ini diperoleh dari konversi rata-rata kadar normal dari bun dalam plasma. Jadi ini kayak udah konstantanya seperti itu. Tadi yang tanya Devi Adriani Salim, udah jelas belum ya? Oh, oke Mbak, sudah jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, apa saja faktor yang mempengaruhi berkurangnya NADH pada kerja bun? Jadi, faktor yang mempengaruhi berkurangnya NADH pada uji bun ini, itu yang pertama, dari ketepatan waktu inkubasinya, dari masing-masing langkahnya. Lalu yang kedua, itu dari sampel yang digunakan, perlakuan dari sampel yang digunakan. Misal dari serum atau plasma, itu kan berarti menggunakan darah. Nah, darahnya ini tidak boleh menggunakan antikoagulan yang mengandung natrium sitrat. Hal ini disebabkan karena dapat menghambat nilai urea yang absorben. Seperti itu. Tadi yang tanya Alma Alicia, apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Terima kasih. Oke.
Lalu ada pertanyaan, izin bertanya untuk uji kreatinin, kenapa untuk sampel urin harus dikalikan dengan 50? Sedangkan plasma atau serum dikali dengan 50, apakah ada pengaruh perbedaan komposisi atau kandungan dari serum? Baik, izin menjawab ya. Jadi apabila menggunakan serum atau sampel serum atau plasma dan urin ini ada perbedaan di kandungan isinya ya, isi dari sampel tersebut. Misalkan nih pada urin kan ada urin kan itu sisa dari hasil metabolisme dan isinya isi kandungannya itu tidak hanya ureum saja, pasti ada zat-zat lainnya, seperti ada air, amonia, asam urat, laktat, fosfat, klorida, dan garam. Oleh karena itu, karena perbedaan komposisi atau kandungan dari sampel tersebut, maka apabila menggunakan urin itu dikalikan dengan 50. Berbeda halnya ketika menggunakan serum atau plasma. Kalau serum atau plasma itu kan tidak mengandung zat sisa metabolisme ya. Jadi isinya paling cuma protein dan faktor antikoagulan lainnya dalam darah. Jadi tidak perlu dikalikan dengan faktor 50. Dan untuk 50-nya ini itu udah konstanta dari sana gitu, dari literaturnya seperti itu. Tadi yang tanya ada Dian Prasanti, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Azahra Fairuz. Permisi Kak, izin bertanya, SGOT itu tidak hanya ada di hati, tetapi ada di otot juga. Keluarnya SGOT di plasma darah juga belum menentukan adanya gangguan dari hati. Lalu kenapa dilakukan uji SGT juga, dan tidak hanya uji SGPT? Terima kasih. Operator boleh kembali ke penjelasan SGPT sebelumnya. Nah, oke. Kita lihat dulu ya teman-teman. Jadi kalau SGOT ini bukan merupakan enzim spesifik yang ada di liver, sementara SGPT ini merupakan enzim yang spesifik di liver ya. Terus kita lihat lagi lokasi dari enzim ini. Nah, kalau SGOT itu enzimnya ada di sitosol dan mitokondria. Sementara kalau yang SGPT ini ada di sitoplasma. Nah, jadi karena letak mitokondria itu lebih dalam daripada sitoplasma, ya kan? Makanya si SGOT ini akan lebih susah keluar. Oke, dipahami dulu ya dua hal itu. Nah, jadi ketika kita melakukan uji fungsi hati menggunakan SGPT, kan SGPT itu gampang keluarnya. Nah, tapi ketika nilai SGOT-nya itu juga tinggi, berarti ada kerusakan yang lebih dalam yang menyebabkan SGOT-nya itu keluar. Jadinya ketika ada nilai SGPT dan SGOT yang tinggi, berarti itu kita melihat seberapa parahnya kerusakan yang ada di sel itu gitu. Bisa dipahami nggak ya? Oh ya. Jadi intinya gini, kalau misalnya SGOT-nya ini sampai keluar, berarti kerusakannya itu udah dalam gitu. Kalau SGPT ini kan di sitoplasmik aja. Gitu. Oke. Oke.
Oke, untuk diskusi tanya jawabnya sudah selesai ya. Selanjutnya, adalah sesi foto bersama. Untuk para praktikan boleh on cam dan slide-nya bisa dimatikan. Oke, teman-teman, saya screenshot ya. Ini yang halaman kedua. Kedua, tiga. Oke, next. Yang halaman ketiga. Kelihatan. Oke. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Ada yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Yang ketujuh. 1, 2, 3. Terus yang ke-8. 1, 2, 3. Ya, untuk yang terakhir 9. 1, 2, 3. Oke. Jadi lagi jika selanjutnya jangan lupa untuk teman-teman kirimkan borang sudah diisi nama dan tangga dan isinya. Sebelum ditutup juga ada pemberitahuan untuk post test itu dimulai jam 14.40. Untuk ditutupnya itu jam 14.55. Jadi dikerjakan dengan jujur ya. Oke, karena post test dikerjakan setelah penutupan, terima kasih kepada praktikan yang telah mengikuti praktikum uji fungsi hati dan uji fungsi ginjal patologi klinik. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya untuk berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Mohon maaf, sebentar.
ini ada perubahan untuk format penamaan di borangnya. Untuk format namanya itu kelompok, NIF nama ya. Oh ya, sekali lagi informasi sebelum ditutup, proses dikerjakan 15 menit, ditutup jam 14.55. Dan untuk borang dikerjakan maksimal dikirim 15.25. Oke, sekian dari saya sebagai MC. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.